Pertama kali gue mendengar motor TVS itu gimana ya, kesannya itu adalah motor yang untuk pekerja keras, yang desainnya agak kaku gitu ya. Tapi ternyata setelah gue akhirnya melihat TVS Torque 125 Race XP ini, semuanya terbantahkan deh. Udah nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Ternyata motor ini desainnya cukup futuristik, sporty, tegas. Nah, itu semua bisa dilihat dari lekukan-lekukan dari bodi motor ini. Terlebih motor ini memiliki beberapa fitur canggih di dalamnya yang nggak ada di kelasnya. TVS Torque 125 Race XP kini telah hadir dengan fitur terbarunya yang mengusung teknologi canggih dan menggabungkan 3 unsur unik, yaitu sistem komunikasi terintegrasi atau sistem terkoneksi connectivity, tenaga yang mumpuni atau power, serta tampilannya yang modis dan stylish, khususnya di kelas skutik atau skuter matic di Indonesia. Ngomong-ngomong, motor ini sebenarnya memiliki kapasitas mesin 125 cc, dijual dengan harga sekitar 21 juta on road Jakarta. Di kelasnya ini, motor N-Torque 125 Race XP ini sudah dilengkapi satu lampu LED di depan dan belakang, terus speedometer yang udah full digital, kemudian suspensi depan dan belakangnya yang empuk banget, dan joknya kalau dibuat dipakai untuk kegiatan sehari-hari jarak jauh gitu ya. Kebetulan gue udah nyoba selama 1 minggu ini, motor ini cukup sangat nyaman digunakan. Banyak hal yang telah dikembangkan di TVS Torque 125 Race XP. Di antaranya ada teknologi terbaru pada sistem pengereman, kemudian sistem terconnectivity yang biasa disebut TVS Smart Connect, juga pembaruan sistem penggerak pada CVT-nya. Pembaruan ini membuat gaya berkendara dapat disetting atau disesuaikan dalam beberapa tingkatan atau yang biasa kita sebut riding mode. Berbicara masalah kenyamanan dari motor ini udah dilengkapi dengan suspensi teleskopik di depannya dan monoshock di belakangnya, di mana suspensinya ini cukup empuk ya, sangat empuk bahkan di kelasnya. Jadi ketika saya melewati speed trap, polisi tidur, tidak sengaja masuk lubang, itu cukup sangat empuk. Jadinya kita merasa nyaman nih dengan motor ini dan nggak berasa pegel sih untuk berkendara sehari-hari ya. Apalagi jok ini sangat empuk dan lebar, jadi mampu menopang bokong saya ketika berkendara. Untuk masalah pengeremannya ini depannya menggunakan disc brake dengan ukuran 220 satu piston yang sangat cukup pakem, dan belakang tuh masih tromol dengan ukuran 130 mm. Untuk saya mencoba di sehari-hari untuk akselerasi dengan ukuran ban depan 100/80 ring 12 dan belakangnya 110/80 ring 12 juga, saya rasa ban ini sangat enak ya, apalagi ketika melahap lingkungan, menikung, sedikit cornering gitu ya. Ini sangat nyaman motor ini. Terus ketika akselerasi dengan bobot motor ini sekitar 116 kg, tetap bisa selap-selip di kemacetan ibu kota.
Nah, untuk kenyamanan selanjutnya yang ditawarin dari TVS Entorq 125 Race XP ini adalah forkboardnya yang cukup lebar, tinggi. Jadi untuk orang Indonesia dengan tinggi saya 175, saya cukup nyaman ya. Bisa kaki tuh nggak bakal nabrak-nabrak deknya. Tapi karena ini motor punya aura yang sporty, jadi tuh bawaannya kaki pengen mundur ke belakang sedikit, cuman jadi nggak bisa tuh, harus nahan-nahan karena mentok dengan dek bawahnya itu. Untuk yang gue rasakan selama 1 minggu pakai motor ini nih, tenaganya top speednya ini di street mode ini bisa sampai 80. Kalau untuk race mode kecepatannya bisa sampai 95. Itu juga karena mentok di situ karena jalannya yang kurang panjang. Jadi ini motor ini sebenarnya butuh jalan yang panjang untuk top speed yang lebih tinggi. Untuk ngerubah mode berkendaranya ini ada 3 cara nih, berarti semua. Pertama, lewat tombol starter yang di sebelah kiri. Itu ketika jalan bisa langsung dirubah. Habis itu kita ngerubah dari tombol mode di bawah speedometer. Kita pencet juga, tinggal pencet. Kemudian kita bisa lewat aplikasinya. Ya, ngomong-ngomong, motor ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan aplikasi TVS Connected, di mana kita bisa menghubungkan smartphone kita di motor ini ke motor ini. Mode berkendaranya itu bisa dirubah lewat aplikasi ini melalui voice assist atau perintah suara. Tapi untuk menggunakan fitur ini nih, berarti semua harus menggunakan bahasa Inggris nih, belum support bahasa Indonesia. Jadi kita harus fasih dulu nih bahasa Inggris. Terus sebagai catatan, ketika ingin merubah mode berkendara dari motor ini melalui aplikasi TVS Connected, itu harus di bawah kecepatan 5 km per jam. Untuk harganya ini, balik lagi ya tadi ngingetin, ini 21 juta on the road Jakarta. Jadi gimana nih menurut bro seat semua? Worth it gak nih motor ini? Kalau menurut gua dengan dengan harga 21 juta, dengan berbagai fitur yang ditawarkan, gua rasa patut untuk dipertimbangkan buat jadi motor harian. Nah, itu dia review singkat dari Motor Expert tentang TVS Entorq 125 Race XP ini. Kira-kira kalian ada komen atau saran dari kita, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terus kedepannya mau mereview motor apa lagi nih? Kalian bisa request di kolom komentar juga. Insya Allah kita penuhi. Insya Allah tapi ya semuanya. Nah, untuk pesan yang terakhir ya, jangan lupa nih video ini di like, di komen, di share, dan subscribe channel YouTube Motor Expert, dan tunggu keseruan dan review motor selanjutnya. Oke, bye-bye.